Meghan Markle dan badai di Istana Buckingham. Dugaan pemerasan yang mengguncang monarki Inggris. London, 27 Januari 2026. Monarki Inggris menghadapi apa yang digambarkan oleh sumber internal sebagai serangan paling terencana dalam sejarah modern keluarga kerajaan. Namun kali ini, targetnya bukanlah pewaris tahta atau tokoh sentral lembaga tersebut, melainkan seorang wanita berusia 22 tahun yang selama ini menjaga profil rendah, tetap bijaksana dan setia, Lady Louise Windsor. Menurut beberapa sumber tingkat tinggi yang dikutip oleh media Inggris dan Amerika, Meghan Markle diduga mencoba menekan keluarga kerajaan dengan mengancam akan merilis video yang telah diedit yang melibatkan Lady Louise dan pasangannya, investor teknologi Felix Clam. Tuduhan tersebut, jika terkonfirmasi, akan menjadi titik kritis dalam hubungan yang sudah tegang antara Duchess of Sussex dan lembaga yang secara resmi ditinggalkannya pada tahun 2020. Konteks: krisis, pembatalan, dan kerajaan yang sedang menurun. Tuduhan penyerangan tersebut dilaporkan muncul hanya 48 jam setelah Netflix diam-diam menangguhkan serial dokumenter Meghan yang akan datang, dengan alasan kekhawatiran tentang integritas konten. Platform tersebut yang pada saat itu menandatangani perjanjian bernilai jutaan dolar dengan keluarga Sussex untuk mengembangkan produksi audiovisual, dilaporkan memilih untuk membekukan proyek tersebut setelah meninjau materi pendahuluan. Secara paralel, 3 pejabat senior di Archewell Foundation mengundurkan diri, termasuk Direktur Strategi dan Kepala Bagian Hukum. Pengunduran diri tersebut memicu rumor tentang kekacauan internal dan kesulitan keuangan. Bagi pengamat kerajaan, waktu kejadian tersebut tidak luput dari perhatian. Tepat ketika proyek yang melemah itu tampaknya akan segera berakhir, muncul ancaman yang, jika nyata, dapat memicu gempa bumi institusional. Ultimatum, keamanan, hak istimewa, dan koreksi publik. Menurut bocoran dari perantara hukum yang dekat dengan kasus tersebut, pada 23 Januari, Meghan diduga mengirim email rahasia kepada perwakilan yang terkait dengan tim keamanan Putri Anne. Pesan tersebut, yang ditandai sebagai pribadi dan mendesak, berisi ultimatum yang jelas. Pemulihan akses ke protokol keamanan PIP, pengembalian dukungan resmi tertentu, dukungan publik untuk mengoreksi narasi yang memfitnah. Jika tidak, ia memperingatkan koreksi darinya sendiri akan dipublikasikan, termasuk gambar-gambar yang belum pernah dilihat sebelumnya yang terkait dengan Lady Louise dan pasangannya. Konten yang dimaksud dilaporkan berupa video yang memalukan di mana Felix Clam muncul dalam pertemuan terlarang dengan seseorang yang tidak dikenal. Namun, analisis forensik awal menyimpulkan bahwa materi tersebut dimanipulasi menggunakan teknologi deepfake yang mampu menghasilkan gambar hiperrealistis dari peristiwa yang tidak pernah terjadi. Di era kecerdasan buatan, di mana garis antara realitas dan fiksi dapat dengan mudah kabur, penggunaan taktik semacam itu untuk menekan keluarga kerajaan, dan terutama seorang wanita muda tanpa sejarah kontroversi, menimbulkan kekhawatiran. Dampak emosional pada Lady Louise. Sumber istana mengkonfirmasi bahwa Lady Louise segera menangguhkan aktivitas media sosialnya dan membatalkan acara publik, termasuk penampilan yang sangat dinantikan bersama ibunya, Sophie, Duchess of Edinburgh. Dikenal karena sifatnya yang tertutup dan komitmennya pada pekerjaan amal yang jauh dari sorotan media, wanita muda itu dilaporkan sangat terpukul dengan prospek terseret ke dalam skandal yang dibuat-buat. Dalam beberapa jam, tagar-tagar Protect Lady Louise menjadi topik yang sedang tren secara global, mengumpulkan lebih dari 130.000 sebutan di platform digital. Jurnalis kerajaan Georgia Clan merangkum sentimen yang meluas. Ini bukan lagi Meghan melawan institusi. Ini adalah kampanye yang menargetkan seorang wanita muda yang tidak memilih untuk berada dalam pertarungan ini. Dimensi publik, wawancara yang memicu kontroversi. Konflik tersebut semakin terlihat setelah cuplikan dari wawancara prarekaman Meghan dengan podcaster Amerika Talia Rowe bocor. Dalam video tersebut, Duchess dengan ekspresi terkendali menyatakan, ada orang-orang di lembaga itu, bahkan perempuan muda,
yang telah dilindungi terlalu lama, sementara yang lain telah dikorbankan. Mungkin sudah saatnya dunia melihat apa yang terjadi ketika topeng itu terlepas. Meskipun ia tidak menyebutkan nama, subteks tersebut ditafsirkan sebagai referensi langsung kepada Lady Louise yang memperintensify kemarahan publik. Respons Buckingham, ketegasan dan strategi. Reaksi dari Istana Buckingham cepat dan terkoordinasi. Tim hukum dan pakar keamanan siber meluncurkan analisis menyeluruh terhadap materi yang bocor, sementara langkah-langkah perlindungan digital untuk anggota keluarga yang lebih mudah diperkuat. Sumber-sumber yang dekat dengan raja menekankan bahwa prioritasnya adalah melindungi Lady Louise dan mengirimkan pesan yang jelas. Institusi tersebut tidak akan menyerah pada tekanan atau ancaman. Menurut pengungkapan yang dikaitkan dengan orang-orang yang dekat dengan Archewell, Meghan mengalami peningkatan rasa ketidakrelevanan institusional seiring melemahnya kontrak brandingnya dan sentimen publik menjadi semakin kritis. Sebuah artikel yang sangat pedas yang diterbitkan oleh The New Yorker berjudul The Sussex Collapse, Power, PR, and the Fall of a Duchess secara langsung menunjuk pada kegagalan kesepakatan Spotify, menyoroti kekhawatiran tentang kontrol narasi dan dugaan ketidakmampuan untuk memberikan konten yang memenuhi standar yang dibutuhkan. Kemunduran perjanjian komersial. Kesepakatan Spotify pada saat itu dipresentasikan sebagai simbol kemandirian finansial setelah kepergian resmi Sussex dari keluarga kerajaan Inggris pada tahun 2020. Namun, menurut berbagai sumber editorial, kolaborasi tersebut gagal terwujud seperti yang diharapkan. Sementara itu, proyek buku anak-anak Meghan dengan Penguin Random House dilaporkan telah ditunda tanpa batas waktu. Sumber-sumber di industri penerbitan mengatakan bahwa selera pasar terhadap konten terkait Sussex telah menurun drastis. Apa yang memicu antisipasi besar pada tahun 2021 tampaknya tidak akan memicu minat komersial yang sama pada tahun 2026. Namun, masalahnya tidak terbatas pada buku atau podcast yang gagal. Tekanan finansial dikatakan lebih dalam dan lebih struktural. Keamanan jutaan pound dan tagihan yang belum dibayar. Sebuah laporan keuangan yang telah dideklasifikasi menurut sumber yang dikutip mengungkapkan bahwa anggaran keamanan tahunan Meghan dan Pangeran Harry melebihi 4 juta pound. Lebih jauh lagi, tagihan yang belum dibayar kepada setidaknya 2 perusahaan keamanan yang berbasis di California telah diidentifikasi. Ini bukan perbedaan akuntansi kecil, melainkan jumlah yang cukup besar yang, menurut analis industri, dapat memiliki konsekuensi hukum dan reputasi. Analis Inggris Philip Wesson dengan tegas menyatakan, dia terpojok dan mencoba memanfaatkan satu-satunya hal yang tersisa, akses ke rahasia institusional dan hal-hal yang dapat merusak reputasinya. Meskipun pernyataan ini belum dikonfirmasi secara resmi, hal ini mencerminkan suasana tegang yang saat ini melingkupi narasi publik tentang Meghan. Klausul kontrak yang mengubah segalanya. Salah satu elemen yang paling mengungkapkan adalah bocornya dokumen kontrak antara Goldwire Studios dan Archewell Audio. Dokumen-dokumen ini dilaporkan berisi klausul yang sangat ketat. Kewajiban untuk mengirimkan serial 4 episode pada tanggal 15 Maret 2026. Termasuk setidaknya 1 segmen yang didedikasikan untuk reformasi narasi pribadi. Kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan pengembalian segera pembayaran di muka dan penalti mitigasi reputasi hingga 3,8 juta dolar Amerika Serikat. Sederhananya, jika konten tersebut tidak menghasilkan dampak, berita utama, kontroversi, percakapan publik, tidak hanya pendapatan di masa depan yang akan hilang, tetapi uang yang telah diterima juga harus dikembalikan. Poin ini sangat penting untuk memahami konteksnya. Lebih dari sekadar upaya sukarela untuk relevansi, ini tampaknya merupakan kewajiban kontraktual di bawah tekanan ekonomi. Tanggapan Putri Anne, ketegasan tanpa drama. Inti dari reaksi institusional adalah Putri Anne. Selama beberapa dekade, ia telah membangun reputasi sebagai sosok yang disiplin dan berdedikasi penuh pada tugasnya.
Sumber internal mengklaim bahwa segera setelah ia mengetahui adanya ancaman terkait penyebaran materi sensitif, ia mengadakan pertemuan malam hari dengan tim hukum dan intelijen rumah tangga kerajaan. Posisi beliau dilaporkan jelas sejak awal. Tidak akan ada penyerahan diri terhadap tekanan atau pemerasan apapun. Jika materi yang dimanipulasi atau merugikan disebarkan, istana akan siap untuk memulai proses perdata dan pidana di berbagai yurisdiksi. Ane memerintahkan audit forensik yang dipercepat terhadap materi audiovisual yang diduga tersebut. Para ahli analisis digital memeriksa setiap bingkai, setiap pixel, dan setiap metadata. Secara bersamaan, pengacara pengadilan tinggi yang terkemuka dimobilisasi untuk merancang strategi komprehensif. Menurut sumber yang dekat dengan situasi tersebut, Putri Anne bertindak bukan karena emosi, tetapi dengan presisi. Ia tidak marah, ia bertindak secara teliti. Ini bukan masalah pribadi, ini masalah institusional. Front Persatuan Para Wanita. Yang mengejutkan banyak pengamat adalah munculnya Front Persatuan Para Wanita Senior Kerajaan. Sophie, Duchess of Edinburgh, dilaporkan mengeluarkan memorandum pribadi yang tegas, menekankan bahwa situasi tersebut melampaui perselisihan pribadi dan merupakan ancaman langsung terhadap kehormatan seorang anggota muda keluarga kerajaan. Sophie membatalkan acara resmi untuk tetap berada di Buckshot Park bersama putrinya, sambil menginstruksikan penyelidik swasta untuk melacak asal-usul materi yang diduga dimanipulasi. Sementara itu, Catherine, Putri Wales, berkoordinasi erat dengan Anne dan Sophie dalam strategi pertahanan reputasi yang menggabungkan komunikasi publik yang bijaksana dengan persiapan hukum yang menyeluruh. Hasilnya digambarkan oleh seorang penasihat sebagai tembok Windsor, penahanan strategis, ketenangan, dan kesatuan institusional. Pertemuan Puncak Triarch 1C di Windsor. Pertemuan puncak darurat yang secara internal diberi kode nama Triarch 1C untuk menandakan prioritas utamanya diadakan di Kastil Windsor. Suasananya, menurut saksi, sangat intens secara emosional tetapi tenang secara strategis. Jauh dari berimprovisasi, rumah tangga kerajaan dilaporkan menyusun rencana bertahap, analisis teknis, persiapan hukum, koordinasi media, dan perlindungan reputasi. Bagi institusi tersebut, masalahnya bukan hanya membela nama-nama individu, tetapi juga melindungi stabilitas mahkota. Sang ibu di pusat strategi. Sophie, Duchess of Edinburgh, tiba langsung dari Bagshot Park didampingi putrinya, Lady Louise Windsor, yang tampak pucat dan diam. Staf istana dengan hati-hati melindunginya, mencegah kontak apapun dengan pers. Turut hadir di ruangan itu adalah Catherine, Putri Wales, yang, menurut sumber internal, mengulurkan tangannya kepada Sophie sebagai isyarat dukungan yang tegas. "Kau tidak akan sendirian dalam hal ini. Kita berjuang bersama," katanya dengan tekad yang tenang. Kemudian Sophie berdiri, suasana berubah. "Dia mengancam putri saya," tegasnya. "Itu bukan hubungan masyarakat, itu bukan konten podcast. Itu adalah perang psikologis dan kita akan meresponsnya seperti itu." Pernyataan itu menetapkan nada untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Tembok api Windsor, 3 lapisan pembendungan. Apa yang Sophie sampaikan kepada lingkaran dalam adalah strategi yang oleh beberapa orang dalam sudah disebut sebagai tembok api Windsor. Sebuah rencana pembendungan 3 tingkat yang dapat menjadi studi kasus dalam manajemen krisis reputasi modern. Lapisan pertama, perlindungan hukum langsung. Tim hukum istana bekerja sepanjang malam mempersiapkan langkah-langkah pencegahan yang dirancang untuk memblokir penyebaran materi yang dimanipulasi di platform seperti Spotify, Apple Podcast, dan YouTube. Tujuannya jelas, untuk menciptakan penghalang hukum simultan di berbagai yurisdiksi yang akan membuat hampir tidak mungkin untuk menerbitkan video yang diduga dimanipulasi tanpa konsekuensi hukum langsung. Strategi ini bukan reaktif, tetapi proaktif. Strategi ini berupaya mencegah kerusakan sebelum terjadi. Lapisan kedua, narasi kontra institusional.
Keesokan harinya, Catherine dan Anne dari Inggris akan secara diam-diam mengunjungi rumah sakit anak di Oxford dengan Louis termasuk dalam acara publik tersebut. Citra yang diproyeksikan, kontinuitas, martabat, dan persatuan. Pesan implisit, pelayanan publik tidak berhenti di hadapan skandal. Alih-alih memicu perang kata-kata, istana memilih untuk mengalihkan sorotan media kembali ke tugas institusional. Lapisan ketiga, berkas digital Felix 7. Bagian paling canggih dari rencana tersebut memiliki nama kode Felix 7. Itu adalah berkas digital yang berisi metadata forensik yang mampu menunjukkan manipulasi materi audiovisual yang dimaksud. Laporan ini akan dikirim dalam waktu 48 jam ke Badan Pengawas Media dan Regulator, termasuk pengawas pers dan Ofcom, untuk menetapkan bukti teknis pemalsuan. Sophie menutup presentasinya dengan sebuah kalimat yang bergema di ruangan itu. Dia menginginkan dampak emosional. Mari kita beri dia keheningan dan hukum. Tidak ada yang lebih melemahkan narsisisme selain diabaikan sementara secara hukum dibongkar. Charles III menetapkan batas. Pada pukul 7.45 pagi, masih mengenakan jubah wol Balmoral dan hampir tidak tidur, Charles III menerima laporan terenkripsi dari Royal Legal Advisory Group. Masalahnya tidak diragukan lagi. Bukti yang dapat ditindaklanjuti tentang kemungkinan upaya deepfake jahat yang terkait dengan Meghan Markle. Raja segera memanggil ketua Dewan Penasihat ke ruang kerjanya di Clarence House. Selama hampir 20 menit, ia diam-diam meninjau dokumen tersebut yang secara internal diidentifikasi sebagai dokumen LX42B. Akhirnya, ia mengucapkan satu kalimat sebelum menandatangani arahan darurat. Ini bukan lagi tentang Harry, ini adalah sabotas institusional. Bertindaklah sesuai dengan itu. Laporan LX42B. Perang media yang memaksa. Dokumen tersebut telah disiapkan oleh gugus tugas gabungan yang mencakup kantor integritas media kerajaan, para ahli forensik digital, dan unit penilaian ancaman psikologis khusus. Analisis tersebut mengidentifikasi 5 risiko utama. Penggunaan media sintetis dan deepfake secara sengaja untuk merekayasa skandal. Penghancuran reputasi selektif yang secara khusus menargetkan Lady Louise. Jadwal publikasi yang diselaraskan dengan kebutuhan keuangan strategis. Manipulasi simpati peradilan untuk mendapatkan kembali keuntungan hukum. Monetisasi tuduhan dengan kedok kebebasan pers di Amerika Serikat. Kesimpulannya sangat jelas. Ini bisa jadi bentuk perang media yang memaksa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan institusional terlepas dari kebenaran fakta. Pengaktifan kembali Perisai Zamrud. Setelah meninjau laporan tersebut, Raja Charles III mengizinkan pengaktifan kembali protokol Perisai Zamrud, mekanisme internal yang dirancang bertahun-tahun sebelumnya untuk mengatasi ancaman reputasi yang kompleks. Protokol tersebut mencakup penghapusan konten yang merusak secara cepat dari platform digital, tindakan hukum lintas yurisdiksi antara Inggris Raya dan Amerika Serikat, produksi konten narasi tandingan dalam kemitraan dengan media terkemuka, pelacakan forensik aset digital untuk mengidentifikasi asal-usulnya. Lebih lanjut, Clarence House menginstruksikan para pejabat untuk menyelidiki potensi tanggung jawab perdata dan pidana terhadap mitra distribusi manapun yang menampung materi yang dimanipulasi dengan pengetahuan tentang kepalsuannya. Pesan itu jelas, keluarga kerajaan beralih dari pertahanan ke serangan institusional. Titik kritis, narasi versus institusi. Meghan Markle, yang karier publiknya ditandai dengan ketegangan konstan antara independensi media dan afiliasi institusional, mendapati dirinya menghadapi respons yang tak terduga. Menurut sumber yang mengetahui operasi tersebut, persepsi di dalam istana jelas. Upaya sedang dilakukan untuk menggunakan ancaman media sebagai alat tawar-menawar untuk kembali memasuki ekosistem kerajaan. Reaksi tersebut bukanlah emosional, tetapi strategis. Operasi yang disebut Black Wing bukanlah improvisasi. Itu adalah rencana respons cepat yang dikembangkan selama bertahun-tahun untuk melawan kampanye digital yang berpotensi merusak. Tujuannya untuk membentuk narasi sebelum konten yang dimaksud dipublikasikan.
Aktivasi terjadi pada pukul 8.00 GMT, slot waktu yang dipilih dengan cermat untuk secara bersamaan memengaruhi audiens pagi di Inggris dan audiens malam di Amerika Utara. Dalam hitungan menit, tagar seperti tagar Protect Louis, tagar Royal Integrity, tagar Stand with Sophie, dan tagar Digital Defamation mulai menjadi tren. Perasaan yang muncul adalah dukungan yang organik dan spontan. Namun, analis digital sepakat bahwa itu adalah koordinasi institusional yang sangat tepat. Dalam waktu kurang dari 30 menit, tagar Protect Louis menjadi topik trending nomor 1 di Inggris dan Kanada. Komentator kerajaan dari BBC, ITV, dan The Telegraph menyiarkan laporan yang disusun dengan cermat yang menunjukkan bahwa episode podcast tersebut mungkin berisi materi palsu yang terkait dengan anggota keluarga kerajaan. Itu bukan luapan emosi warga yang spontan, itu adalah intersepsi narasi. Influencer terverifikasi dan forensik digital. Salah satu aspek yang paling mencolok adalah keterlibatan influencer terverifikasi dan profil yang sangat kredibel di lingkaran kerajaan. Perbandingan teknis video yang bocor mulai beredar di Twitter, Reddit, dan TikTok menunjukkan kesalahan metadata dan dugaan inkonsistensi visual. Para ahli analisis digital mendeteksi pola yang jelas. Penyebaran informasi teknis tampaknya berasal dari sumber-sumber dengan akses istimewa, kemungkinan terkait dengan tim forensik institusional. Strategi tersebut tidak berfokus pada serangan langsung terhadap Meghan, melainkan pada menabur keraguan tentang keaslian materi tersebut sebelum dipublikasikan. Seorang analis digital menggambarkannya dengan sangat tepat. Itu bukan reaksi, itu adalah jebakan naratif. Eksodus korporasi ketika reputasi menjadi risiko. Dampaknya dengan cepat meluas ke arena keuangan. Ketika sentimen publik berbalik melawan Meghan, beberapa merek mulai menjauhkan diri. Oasis Apparel yang mempromosikan koleksi kapsul yang terkait dengan citra Meghan menghapus foto utamanya dari situs webnya dan menempatkan lini tersebut dalam peninjauan. Ritual Wellness menghentikan kampanye kesehatan yang direncanakan untuk bulan Maret bekerja sama dengan tim podcast. Bahkan Spotify Eropa yang telah berinvestasi secara signifikan dalam serial tersebut membekukan slot iklan untuk trailer tersebut hingga implikasi hukum potensial diklarifikasi. Sebuah email internal yang bocor dari tim Spotify Inggris merangkum iklim perusahaan. Tidak ada episode dengan implikasi hukum yang belum terselesaikan yang melibatkan tokoh publik tanpa persetujuan, terutama anak di bawah umur atau anggota keluarga kerajaan yang akan dipromosikan. Pesannya jelas, terlibat dalam kontroversi bukan lagi pertaruhan yang diperhitungkan, melainkan risiko reputasi yang tak dapat ditoleransi. Menurut laporan dari perusahaan konsultan Credo Group, peringkat persetujuan publik Meghan turun menjadi 23% di Inggris dan Kanada selama kuartal pertama tahun 2026 dan menjadi 31% di Amerika Serikat. Penurunan tambahan sebesar 17 poin persentase hanya dalam 72 jam. Angka-angka yang menggambarkan erosi modal simbolis yang semakin cepat. Seorang eksekutif mode yang sedang bernegosiasi dengan Archewell berbicara terus terang secara anonim. Volatilitas reputasi telah mencapai tingkat radioaktif. Louis, martabat di tengah kebisingan. Sebaliknya, Lady Louis Windsor memilih untuk diam secara strategis. Tanpa pernyataan yang provokatif atau wawancara yang membela diri, rombongannya membiarkan operasi institusional melakukan pekerjaan berat ya. Sikap menahan diri ini memperkuat citra publiknya. Di media sosial, ribuan pesan dukungan menyoroti kebijaksanaannya dan persepsi bahwa ia telah menjadi korban manuver yang tidak adil. Secara paradoks, upaya untuk mengungkap aibnya justru memperkuat citranya sebagai simbol integritas dan perlindungan keluarga. Narasi yang awalnya merupakan potensi serangan media, akhirnya berubah menjadi penegasan kembali kohesi institusional. Pada pukul 11.45 GMT, dalam apa yang oleh banyak analis digambarkan sebagai salah satu langkah komunikasi strategis paling ampuh dalam sejarah monarki Inggris baru-baru ini, Lady Louis Windsor muncul kembali di depan umum. Ia tidak sendirian.
Ia ditemani oleh ibunya, Sophie, Duchess of Edinburgh, dan Catherine, Princess of Wales, dalam kunjungan yang telah direncanakan dengan cermat ke rumah sakit anak kerajaan Oxford. Mengenakan mantel biru muda dan menunjukkan ketenangan yang sangat kontras dengan badai media yang mengelilinginya, Louis menyapa anak-anak penderita kanker, berbicara dengan keluarga yang berduka dan berpose untuk foto-foto yang dalam beberapa jam mendominasi halaman depan surat kabar Inggris dan menjadi viral secara global. Pesannya jelas, tidak ada skandal yang dapat mendefinisikannya, dan tidak ada narasi eksternal yang dapat menutupi peran institusional yang ditakdirkan untuk dimainkannya. Pemulihan narasi. Penampilan itu bukanlah improvisasi, itu adalah respons langsung terhadap kampanye, sindiran, dan konten yang dimanipulasi, yang mulai beredar di media sosial dan di beberapa media. Yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seorang bangsawan muda, tetapi juga kredibilitas institusi di era yang didominasi oleh viralitas instan dan disinformasi digital. Pada malam yang sama, Daily Mail merangkum sentimen nasional dengan judul yang kuat. Mereka membelanya, Windsor menghentikan kampanye fitnah. Fokusnya bukan lagi pada rumor, tetapi pada pembelaan publik terhadap tokoh yang dianggap rentan terhadap serangan tidak langsung. Episode tersebut melampaui ranah pribadi dan menjadi simbol budaya. Perlawanan terhadap pelecehan digital dan manipulasi narasi. Serangan balik hukum istana. Pada pukul 14.00 GMT, Istana Kensington mengeluarkan pemberitahuan hukum yang oleh para ahli hukum digambarkan sebagai sangat agresif. Dokumen tersebut yang didukung oleh 3 firma hukum paling bergengsi di Inggris dan ditinjau di tingkat keamanan pemerintah tertinggi, memperingatkan bahwa penyebaran konten yang dimanipulasi terkait Lady Louise akan memicu tindakan hukum segera berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Nama Baik baru di Inggris. Pernyataan tersebut mengklaim telah memperoleh bukti teknis pemalsuan gambar dan perubahan metadata yang dilacak kembali ke kontraktor media yang berbasis di California yang diduga terkait di masa lalu dengan Departemen Komunikasi Archwell. Pernyataan itu juga menegaskan bahwa Putri Anne dan Duchess Sophie memiliki dukungan institusional penuh untuk melakukan tindakan hukum independen jika mereka memilih untuk melakukannya. Seorang penasihat keamanan siber menyatakannya dengan lugas, ini bukan lagi ancaman pribadi, ini adalah pelanggaran keamanan digital yang diperlakukan sebagai spionase reputasi. Pesan istana jelas, tidak akan ada konsesi. Podcast yang memicu krisis. Sementara itu, dan meskipun tekanan hukum meningkat dan dukungan perusahaan berkurang, Meghan Markle memutuskan untuk merilis episodenya, berjudul Royal Truths, Power, Protection, and the Price of Silence, lebih awal. Berdurasi 58 menit, episode tersebut disajikan sebagai refleksi berani tentang struktur kekuasaan dan kebungkaman institusional. Namun, para kritikus dan pengamat dengan cepat mendeteksi keseimbangan yang rapuh antara pesan pemberdayaan dan apa yang mereka anggap sebagai sabotase reputasi tidak langsung. Momen paling kontroversial terjadi pada menit ke-36, ketika Meghan menyatakan dengan nada yang hati-hati, "Terkadang diam bukanlah perlindungan, melainkan keterlibatan." Terutama ketika itu melindungi perempuan muda dari kebenaran yang bahkan tidak mereka ketahui berlaku bagi mereka. Meskipun tidak ada nama yang disebutkan, sindiran tersebut ditafsirkan sebagai sesuatu yang jelas. Bagi banyak orang, itu adalah ancaman terselubung yang disamarkan sebagai komentar sosial. Reaksi langsung. Kurang dari 20 menit setelah rilis, pengacara keluarga kerajaan mengajukan perintah darurat ke kantor pusat Spotify di Eropa di Dublin dengan alasan manipulasi naratif tidak langsung yang bertujuan untuk menciptakan kesan palsu. Pada pukul 13.00 GMT, tagar-tagar eksploitatif podcast menjadi tren di Inggris dan Kanada. BBC dan Sky News mengeluarkan peringatan berita yang menunjukkan bahwa istana mungkin akan mengambil tindakan hukum. Secara internal, tim hukum Spotify sedang menilai potensi pelanggaran kontrak. Komentar di halaman resmi podcast tersebut sangat mengejutkan.
Menyeret reputasi seorang wanita muda dengan sindiran bukanlah jurnalisme. Bunyi salah satu pesan yang paling populer. Yang lain mempertanyakan, mengapa dia selalu menyindir dan tidak pernah memberikan bukti konkret? Momen penting di Windsor. Pada pukul 19.00 GMT, salah satu momen paling berpengaruh dalam krisis ini terjadi. Dari Kastil Windsor, Putri Anne dan Putri Wales menyampaikan pesan video bersama yang tidak biasa. Berdiri berdampingan, mereka menyampaikan dukungan institusional yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Lady Louise. Tanpa menyebutkan podcast secara langsung, mereka berbicara tentang pentingnya melindungi kaum muda dari narasi berbahaya dan tentang tanggung jawab publik di era digital. Pengamat kerajaan memuji pidato tersebut sebagai pernyataan terkuat dalam beberapa dekade. Tata panggungnya sama pentingnya dengan kata-katanya. Dua generasi perempuan kerajaan bersatu membela satu sama lain. Sebuah front persatuan. Adegan itu sederhana, namun syarat dengan simbolisme. Menghadap kamera, Putri Anne berdiri teguh. Ia menatap langsung ke lensa dan berbicara dengan otoritas seseorang yang telah mendedikasikan lebih dari 7 dekade untuk melayani kerajaan. Itu bukanlah pidato yang emosional atau spontan. Itu adalah deklarasi institusional. Sebuah peringatan. Ketika integritas seorang wanita muda di bawah perlindungan kita dimanipulasi untuk melayani narasi penebusan orang lain, kita berkewajiban untuk merespons. Bukan dengan pertunjukan, tetapi dengan kebenaran dan dengan dukungan penuh dari institusi di belakang kita. Wanita muda yang ia maksudkan tidak lain adalah Lady Louise Windsor, Putri Duke dan Duchess of Edinburgh. Sosok yang bijaksana dalam keluarga kerajaan hingga saat itu jauh dari kontroversi media. Tetapi dalam beberapa hari, namanya terseret ke dalam badai digital yang mengancam menjadi skandal berskala internasional. Di sampingnya, Catherine, Putri Wales, memperkuat pesan tersebut dengan kata-kata yang beresonansi dengan kekuatan yang berbeda. Kekuatan seseorang yang secara pribadi telah mengalami dampak narasi palsu dan serangan reputasi. Lady Louise bukanlah poin plot dalam cerita siapapun, katanya dengan sangat jelas. Dia bukan pion yang digerakkan di papan catur untuk keuntungan strategis. Dia adalah seorang wanita muda yang berkarakter dan bermartabat, dan dia tidak takut. Gambar Anne dan Catherine berdiri bersama membela Louise langsung diangkat oleh media-media terkemuka di Inggris. Lebih dari sekadar isyarat keluarga, itu adalah demonstrasi kekuatan institusional. Monarki tidak akan membiarkan anggota muda tanpa pengalaman media digunakan sebagai pion dalam perebutan citra publik. Latar belakang podcast, tuduhan dan dugaan video. Pemicunya adalah sebuah episode podcast The Real Narrative yang dikaitkan dengan Meghan Markle, di mana perilaku yang dipertanyakan terkait dengan acara amal tahun 2024 disiratkan. Pusat kecurigaan adalah sebuah video yang dikaitkan dengan Felix Clam, seorang kolaborator tetap dalam acara amal kerajaan yang keasliannya mulai dipertanyakan oleh para ahli digital. Sindiran tersebut tidak secara langsung menyebut Louise sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan apapun, tetapi struktur naratif episode tersebut menempatkannya sebagai tokoh kunci dalam dugaan upaya menutup-nutupi. Dalam hitungan jam, media sosial dan forum daring memperkuat cerita tersebut, mengubah sindiran menjadi tuduhan viral. Apa yang awalnya tampak seperti kontroversi media biasa dengan cepat meningkat ketika Istana Buckingham mengumumkan telah menugaskan analisis forensik independen terhadap rekaman video tersebut. Laporan yang mengubah segalanya. Pada pukul 16.45 GMT, pernyataan resmi tersebut datang sebagai sebuah kejutan besar. Sebuah laboratorium digital yang berbasis di Brussels yang mengkhususkan diri dalam deteksi deepfake dan manipulasi video, menyimpulkan dengan kepastian 99,2% bahwa video Felix Clam adalah pemalsuan yang dibuat menggunakan teknologi cloning suara dan gambar tingkat lanjut.
Laporan teknis tersebut merinci bahwa audio tersebut telah disintesis menggunakan kecerdasan buatan dan bahwa metadata menunjukkan perubahan yang dilakukan pada 22 Januari 2026, hanya 3 hari sebelum surat tuntutan pertama dikirim ke Putri Anne. Kesimpulannya sangat mengejutkan. Ini bukan jurnalisme atau penelitian yang sah. Ini adalah fitnah yang direkayasa dengan niat jahat. Publikasi analisis tersebut tidak hanya membongkar narasi awal tetapi juga menempatkan mereka yang telah menyebarkannya dalam posisi hukum yang sangat rentan. Sophie memecah keheningannya sebagai seorang ibu. Pada hari yang sama, dalam langkah yang jelas-jelas dikoordinasikan dengan pernyataan istana, Sophie, Duchess of Edinburgh, muncul di program sore ITV. Dia berbicara tidak hanya sebagai anggota keluarga kerajaan tetapi juga sebagai seorang ibu. Suaranya awalnya bergetar tetapi segera menjadi tegas. Ada garis antara kebebasan pers dan kekejaman pribadi. Dan garis itu telah dilanggar. Bukan hanya dilanggar, tetapi sengaja diinjak-injak ketika putri saya menjadi korban dalam kampanye relevansi orang lain. Ia mengkonfirmasi untuk pertama kalinya bahwa Louis telah mendengarkan episode podcast tersebut dan bahwa hal itu telah menyakitinya. Namun, ia menekankan bahwa wanita muda itu tidak goyah dalam komitmennya terhadap pelayanan publik. Pernyataan penutup Sophie menjadi berita utama selama beberapa hari. Anda tidak menjadi bangsawan dengan menikahi seorang bangsawan. Anda menjadi bangsawan dengan membela seorang bangsawan. Membela seseorang yang berada di bawah perlindungan Anda ketika diserang. Menempatkan tugas dan kesopanan di atas ambisi pribadi. Penarikan perusahaan dan pukulan terhadap kredibilitas. Beberapa hari kemudian, Spotify mengeluarkan penarikan sebagian atas episode tersebut. Pernyataan tersebut mengumumkan bahwa konten tersebut akan menyertakan penapian wajib dan akan diedit untuk menghilangkan implikasi yang berpotensi mencemarkan nama baik. Meskipun disusun dengan hati-hati oleh pengacara, pesannya jelas. Platform tersebut tidak bersedia menanggung biaya hukum untuk mempertahankan insiden tersebut tanpa disentuh. Sumber yang dekat dengan proyek tersebut mengkonfirmasi bahwa Meghan bereaksi dengan marah, tetapi klausul kontrak mencegahnya untuk mengajukan keberatan. Kerusakan reputasi terjadi seketika. Narasi tentang menjadi korban serangan institusional mulai runtuh di hadapan bukti teknis. Dari krisis menuju reformasi institusional. Jauh dari sekadar memenangkan pertempuran media, istana mengumumkan serangkaian langkah strategis yang menandai titik balik dalam perlindungan anggota keluarga kerajaan yang lebih muda. Lady Louise akan menerima dukungan penuh waktu resmi pertamanya yang berfokus pada etika media kaum muda dan keamanan digital. Pengalaman pribadinya pun diubah menjadi inisiatif institusional. Felix Clam yang sepenuhnya dibebaskan akan menjadi ketua bersama sebuah pertemuan puncak tentang kecerdasan buatan dan perlindungan reputasi yang dijadwalkan pada bulan Mei yang mempertemukan para ahli teknologi, profesional hukum, dan legislator. Pesan itu jelas, monarki tidak hanya merespons, tetapi juga berevolusi. Pernyataan yang akan tercatat dalam sejarah. Dalam pernyataan publik terakhirnya mengenai kasus ini, Putri Anne mengucapkan kata-kata yang telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif. Kami tidak hanya membela sebuah nama, kami membela apa artinya menjadi anggota keluarga kerajaan di era perang digital. Mereka dapat menyerang kami dengan kebohongan, tetapi kami akan membalas dengan kebenaran. Mereka dapat mencoba memanipulasi opini publik, tetapi kami percaya pada kesopanan mendasar manusia. Dan jika mereka mengancam orang yang tidak bersalah, mereka akan menghadapi kekuatan institusional penuh dari kerajaan. Itu adalah peringatan sekaligus doktrin. Apa artinya ini untuk masa depan? Pertanyaan besar sekarang adalah apa implikasi episode ini bagi masa depan Meghan Markle dan bagi hubungan antara monarki dan media digital baru? Jawabannya tampaknya jelas. Kerajaan telah menunjukkan bahwa mereka memiliki sumber daya hukum, teknologi, dan strategis yang cukup untuk menetralisir kampanye yang berbasis manipulasi. Bagi merek Sussex yang sudah babak belur oleh ketegangan sebelumnya, episode ini dapat menandai titik balik yang akan sulit untuk dibalik. Namun, bagi monarki,
Kasus ini memperkuat narasi tentang kekuatan, kemampuan beradaptasi, dan kohesi internal. Lembaga tersebut tidak hanya melindungi anggota keluarga yang masih muda, tetapi juga mengirimkan pesan global. Penggunaan deepfake, sindiran, dan tekanan media tidak akan menghancurkan struktur yang telah bertahan melewati perang, krisis politik, dan transformasi sosial selama berabad-abad.